Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Benavelia dari kelas 4A Manajemen Keuangan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 5411816. Di sini saya akan menyampaikan resume manajemen keuangan dimulai dari materi pertama yaitu laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Poin pertama yaitu pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan ialah hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan tersebut. Pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan ialah 1. Pemberi pinjaman atau kreditor, kedua adalah pemasok atau supplier, ketiga manajemen perusahaan, keempat investor, kelima pemerintah, keenam pelanggan atau konsumen tetap, ketujuh karyawan, dan terakhir adalah masyarakat. Poin berikutnya yaitu neraca atau posisi keuangan. Neraca ialah posisi kekayaan sebuah perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Bentuk neraca keuangan ada dua, yaitu bentuk kontro dan bentuk stafel. Materi kedua yaitu laporan laba rugi. Laba rugi ialah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Laporan digunakan untuk menentukan profitabilitas, investasi, dan kelayakan kredit. Poin berikutnya ialah perubahan modal. Perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perusahaan modal pada perusahaan dengan akibat dan segala kegiatan produk operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Unsur-unsur laporan perubahan modal ada 4. Yang pertama adalah laba tidak bisa dibagi awal periode, laba neto suatu periode akuntansi, yang ketiga dividen yang dapat diumumkan, dan yang terakhir adalah laba tidak bisa dibagi per akhir periode. Poin berikutnya yaitu pajak penghasilan atau PPh. PPh merupakan pajak dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1984. Subjek pajak itu sendiri ialah orang pribadi dan bentuk usaha tetap, badan seperti CV, PT, firma, koperasi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah warisan yang terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Materi berikutnya yaitu arti penting analisis kegunaan analisis BEP. Materi berikutnya ialah arti penting dan kegunaan analisis BEP. BEP merupakan suatu kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualannya. BEP juga disebut dengan titik impas karena perhitungan BEP akan membuat perusahaan tidak mendapatkan laba tetapi juga tidak mengalami kerugian. Poin berikutnya yaitu hubungan volume biaya dan laba. Hubungan itu digunakan untuk mempelajari antara volume total biaya dan pendapatan total dan laba yang berguna bagi pendanaan laba dalam tahun anggaran tertentu. Hubungan ini dapat digunakan untuk menentukan titik impas dengan beberapa pendekatan persamaan matematika, contribution margin ratio, dan pendekatan grafik. Poin berikutnya yaitu analisis break-even point. Analisis BEP adalah suatu teknik analisa yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas, sering pula disebut dengan CPF analysis atau cost profit volume analysis. Poin berikutnya adalah keterbatasan dari analisis BEP. BEP dapat dirasakan manfaat apabila titik BEP dapat dipertahankan selama periode tertentu. Analisis BEP mempunyai imitasi tertentu yaitu fixed cost, variable cost, sales price, dan sales mix. Shutdown point adalah keputusan jangka pendek untuk tidak menghasilkan apa-apa selama jangka waktu tertentu karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Artinya, perusahaan memilih untuk tutup sementara jika harga barang tersebut kecil daripada biaya variabel rata-rata. Materi ke-6 yaitu analisis kebutuhan dan pembiayaan modal kerja. Poin pertama, pengertian modal kerja. Menurut Bambang Rianto dan Susan Irawati, modal kerja ialah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang merupakan bentuk dari investasi perusahaan. Konsep modal kerja yaitu ada 3.
Pertama adalah model kerja kuantitatif, model kerja kualitatif, dan model kerja fungsional. Jenis-jenis model kerja yaitu ada dua jenis, model kerja permanen dan model kerja variabel. Poin berikutnya yaitu adalah kebijakan model kerja. Strategi yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan model kerja dengan berbagai alternatif sumber dana menurut Sutrisno pada umumnya terbagi menjadi 3 kebijakan. Model kerja itu kebijakan agresif, kebijakan moderat, dan kebijakan konservatif. Poin berikutnya yaitu adalah analisis pembiayaan model kerja. Pengertian pembiayaan model kerja ialah tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Persyaratan yang diberi kepada seorang nasabah yang dikenal dengan prinsip 6C. Keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama karakter, yang kedua kapital, ketiga capacity, yang keempat collateral, yang kelima condition of economy, dan yang terakhir adalah constraint. Materi ketujuh yaitu motif pemegang uang kas dan anggaran kas. Poin pertama, motif pemegang uang tunai. Ada 3 macam motif memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulatif, serta untuk mendapatkan keuntungan berinvestasi. Poin berikutnya yaitu anggaran kas atau kas budget. Kas budget ialah anggaran yang merencanakan tentang jumlah kas secara lebih rinci beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan maupun berupa pengeluaran. Materi berikutnya yaitu materi ke-8, manajemen kas efisien dan saldo kas optimal. Poin pertama, manajemen kas yang efisien dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan tersedianya perolehan bunga maksimal. Tujuan manajemen kas yaitu memperhatikan likuiditas yang dimiliki supaya siap digunakan dalam kondisi tertentu. Earning ialah setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi besarnya sediaan kas yaitu adalah unsur modal kerja yang paling tinggi, tingkat likuiditasnya makin tinggi jumlah kas, maka perusahaan semakin liquid. Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan penjualan, makin tinggi turnover-nya makin baik karena makin efisien penggunaan kasnya. Aspek penting dalam manajemen kas yaitu ada administrasi kas harian atau AKH, budget kas, dan safety kas balance. Materi berikutnya yaitu saldo kas optimal. Model persediaan atau model Baumol bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan konsep pemesanan sediaan yang paling ekonomis. Sedangkan model Muller dan Orr lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Perbandingan antara model Baumol dan Muller-Orr menekan pada biaya-biaya yang timbul karena transfer dari kas ke portofolio investasi, dan sebaliknya. Kedua model ini mengabaikan alternatif meminjam dan memusatkan pada pencairan surat berharga dalam rangka menutup pengeluaran kas. Materi ke-9 yaitu penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Poin pertama, pengertian penjualan kredit ialah penjualan yang dilakukan secara non-tunai atau pembayaran tidak diterima sekaligus, di mana laba diharapkan lebih besar daripada penjualan tunai. Faktor penjualan kredit ada beberapa faktor, yaitu standar kredit, syarat pembayaran, plafon kredit, volume penjualan kredit, kebiasaan pembiayaan pelanggan, dan kebijakan pengumpulan piutang. Materi ke-10 yaitu dampak perubahan kebijakan piutang dan karakteristik biaya persediaan. Poin pertama, dampak perubahan kebijakan piutang dan risk-return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return. Kebijakan piutang. Pengertian piutang menurut akuntansi ialah tuntutan yang diharapkan dapat diterima dalam bentuk tunai maupun kegiatan aktiva lancar yang diuangkan menjadi kas. Beberapa cara dalam melakukan penagihan utang, yaitu melalui surat, melalui telepon, kunjungan personal, dan tindakan yuridis. Poin berikutnya yaitu sistem pengawasan intern piutang.
Pengawasan piutang sangat penting dilakukan karena tanpa pengawasan perusahaan akan menanggung risiko yang mungkin terjadi dalam mengadakan investasi dalam bentuk piutang. Risiko yang timbul antara lain terjadinya kelambatan penerimaan uang, piutang tidak dapat dibayar sekaligus, dan piutang tidak dapat dibayar seluruhnya. Risiko yang mungkin timbul karena tertanamnya modal dalam piutang dalam jangka lama. Materi ke-11 yaitu karakteristik biaya perusahaan. Poin pertama, pengertian persediaan. Persediaan merupakan harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan bisnis yang dijual tanpa perubahan bentuk atau diproses lebih lanjut dalam perusahaan manufaktur sehingga mempunyai nilai dan bentuk baru kemudian dipasarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan yaitu adalah perkiraan pemakaian bahan baku, harga bahan baku, biaya persediaan, kebijakan pelanjaan, pemakaian bahan, waktu tunggu, modal pembelian bahan, persediaan pengaman, dan pembelian kembali. Fungsi persediaan ada 3, yaitu decoupling dan economic load sizing serta antisipasi. Materi ke-12 ialah manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Poin pertama, pengertian persediaan ialah nilai dari barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki perusahaan yang masih tersedia dan masih belum terpakai sama sekali. Jenis-jenis persediaan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, persediaan memelihara perbaikan dan operasi, dan persediaan barang jadi. Pembelian akuisisi persediaan seperti aktiva lain umumnya diperhitungkan atas dasar biaya, produk, periode, dan manufaktur. Poin berikutnya yaitu reorder point, merupakan sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Menghitung reorder point adalah hal penting dalam manajemen keuangan. Namun kesulitannya ialah memprediksi hal-hal di luar dugaan seperti bencana atau musibah. Materi terakhir yaitu sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Poin pertama, tipe pendanaan jangka pendek, yaitu ada 2, pendapatan spontan dan pendapatan tidak spontan. Bentuk sumber pendanaan spontan seperti utang dagang, rekening akural, utang dagang timbul karena perusahaan pembeli pasokan dari supplier dan kreditor, sedang utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam 1 tahunnya. Sedangkan pendanaan tidak spontan yaitu seperti commercial paper, pinjaman kredit, factoring atau anjak piutang, menjaminkan piutang, dan menjaminkan barang dagangan, aksepitasi bank, dan repo. Sumber dana menurut asalnya yaitu ada internal dan eksternal. Itulah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kelebihan dan kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.